Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Jatimurti, NIM D400180111 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan UAS praktikum teknik tenaga listrik tentang motor sinkron dan asinkron. Saya akan menjelaskan prinsip kerja, komponen, analisa rangkaian start delta, rumus perhitungan, contoh soal, dan analisa motor sinkron dan asinkron. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja motor sinkron. Amortiseur pada rotor menghasilkan torsi awal dan mempercepat torsi untuk mempercepat sinkronis motor. Ketika kecepatan motor mencapai 97% dari papan RPM, medan arus DC diterapkan ke rotor untuk menghasilkan torsi tarikan, dan rotor akan menarik langkah dan mensinkronisasi dengan medan flux yang berputar di dalam stator. Motor akan dijalankan pada kecepatan sinkron dan menghasilkan torsi yang sinkron atau synchronous torque. Setelah sinkronisasi, dorongan torsi tidak dapat ditingkatkan lagi atau motor akan menjadi di luar kendali. Kadang-kadang jika kelebihan beban sesaat, motor akan slip dan sinkronisasi ulang. Perlindungan saat dorongan harus disediakan. Jika tidak, motor akan berjalan sebagai sebuah motor induksi arus tinggi dan memungkinkan kerusakan motor yang parah. Prinsip kerja motor asinkron. Motor induksi atau asinkron bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga timbul EMF atau GGL atau tegangan induksi, dan karena penghantar atau kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Penghantar atau kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator, sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator. Pada rangka stator terdapat kumparan stator yang ditempatkan pada slot-slotnya yang dililitkan pada sejumlah kutub tertentu. Jumlah kutub ini menentukan kecepatan berputarnya medan stator yang terjadi yang diinduksikan ke rotornya. Makin besar jumlah kutub akan mengakibatkan makin kecilnya kecepatan putar medan stator dan sebaliknya. Kecepatan berputarnya medan putar ini disebut kecepatan sinkron. Komponen utama motor sinkron. Rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dan motor asinkron atau induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Komponen motor asinkron. Stator merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Kedua, celah merupakan celah udara atau tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Kemudian, rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Analisa rangkaian start delta. Jika motor induksi di fase dihubungkan ke sumber tegangan, data pada plat nama motor harus disesuaikan dengan sumber tegangan dan frekuensinya. Hubungan diimplementasikan melalui 6 terminal versi standar pada kotak terminal motor, dan perbedaannya antara dua jenis rangkaian, hubungan bintang atau star dan hubungan segitiga atau delta. Ini adalah contoh gambar hubungan terminal motor. Sebelah kiri adalah contoh gambar motor listrik hubungan delta, dan sebelah kanan adalah gambar motor listrik hubungan star. Dari kelompok gambar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan star memiliki nilai arus motor yang sama dengan arus line 3 fasa, sedangkan pada rangkaian delta memiliki arus motor akar 3 kali arus pada fasa.
Pengendalian motor dengan start delta. Hubungan start dengan kebutuhan arus yang tinggi memberi hasil putaran motor listrik dengan kecepatan rendah tetapi memiliki torsi yang tinggi. Hal ini cocok digunakan untuk memulai putaran awal pada motor listrik. Sedangkan hubungan delta membutuhkan arus yang lebih besar sehingga kecepatan putaran motor listrik tinggi. Metode pengendalian motor listrik start delta mengkombinasikan dua hubungan secara berurutan. Rumus perhitungan menggunakan rumus NS sama dengan 120 kali F per P, di mana NS merupakan kecepatan serempak dalam RPM, F frekuensi daya AC, dan P adalah jumlah kutub perlilitan fase. Contoh soal motor sinkron. Motor sinkron 3pi 12 kutub mempunyai impedasi jangkar 100 ohm dan reaktansi 0,5 ohm per fase. Beroperasi dengan 2000 volt 3pi 25 Hz. Bila pengaturan 80% dari kemampuan, hitunglah daya maksimum dan torsi dalam Nm sebelum mesin keluar dari sinkronisasi. Didapat F1 sama dengan 2000 volt, EB sama dengan 80%, sehingga V2 adalah 1600 volt, R sama dengan 0,5 ohm, dan ZS sama dengan 10 ohm. Daya maksimum yang dihasilkan oleh mesin sinkron PD sama dengan F1 kali V2 per ZS min V2 kuadrat kali R per ZS kuadrat. Pada maks dari ketiga fase sama dengan PD sama dengan 2000 per akar 3 kali 1600 per 10 akar 3 min 1600 per akar 3 kuadrat kali 0,5 per 10 kuadrat. PD sama dengan 2000 kali 1600 per 10 min 1600 kuadrat kali 1 per 200. Didapat 307.200 watt. Kecepatan mesin sinkron dengan 12 kutub sama dengan 120 kali 25 dibagi 12 sama dengan 250 rpm. Tmax pada kondisi daya maksimum sama dengan Tmax kali Mega sama dengan 307.200. Tmax kali 2pi kali 250 per 60 sama dengan 307.200. Tmax sama dengan 307.200 kali 60 per 2 kali pi kali 250. Hasilnya adalah 11.724 Nm. Contoh soal motor asinkron. Motor induksi 3 fasa 400 volt 6 kutub 60 Hz bekerja pada kecepatan 1140 rpm dengan input 40 kW pada faktor kerja 0,8 terbelakang. Rugi stator total 1 kW, rugi angin-angin dan geseran 2 kW. Hitung A. Slip dan arus input, B. Rugi tembaga rotor, C. Daya output, D. Efisiensi. NE sama dengan 120 kali 60 per 6 sama dengan 1200 rpm. E sama dengan 1200 min 1140 per 1200 sama dengan 0,5 atau 5%. Pi sama dengan akar 3 kali V kali I cos I. 4000 akar 3 kali 400 kali I kali 0,8. I-nya didapat 72,2 ampere. Kemudian untuk menghitung rugi tembaga rotor, didapat input motor adalah 40 kW, rugi stator 1 kW. Untuk menghitung daya masuk rotor adalah input motor dikurangi rugi stator, yaitu 39 kW. Jadi rugi tembaga rumusnya adalah S kali daya masuk rotor 0,05 dikali 39 sama dengan 1,95 kW. C. Menghitung daya output.
Pertama kita mencari daya mekaniknya terlebih dahulu. 39 kali 1 min 0,05 didapat 37,05 kW. Daya output sama dengan daya mekanik dikurangi 2. Jadi 37,05 dikurangi 2 sama dengan 35,05 kW. Menghitung efisiensi motor sama dengan P1 per P0 kali 100% sama dengan 35,05 per 40 kali 100% sama dengan 87,6%. Kemudian aplikasi motor sinkron dan asinkron. Contoh aplikasinya motor sinkron adalah pada kompresor udara, servo motor, akuator robot. Alasan penggunaan motor sinkron untuk alat karena motor ini memerlukan arus DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah. Motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan yang tepat dan konstan diperlukan. Aplikasi daya rendah dari motor ini termasuk mesin positioning. Contoh penggunaan pada motor asinkron, konveyor, kipas angin, dan pompa air. Alasan penggunaan motor asinkron atau induksi karena konstruksinya yang sangat kuat, harga lebih murah, dan perawatan mudah serta mempunyai efisiensi yang tinggi. Di sini adalah gambar rangkaian aplikasi motor sinkron dan asinkron. Sebelah kiri adalah gambar motor sinkron pada servo motor dan sebelah kanan adalah gambar motor asinkron pada kipas angin. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.